Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau tahu nih bagaimana yang dilakukan oleh uswah hasanah kita, apa yang dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perbuat di rumahnya untuk kemudian menjaga perasaan istrinya, atau kalau sesuai dengan judul kita, takkan kubiarkan kau menangis. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang Rasul lakukan nih. Yang pertama, untuk kemudian menjadikan suasana di rumah itu begitu menyenangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa bahasanya itu memenuhi permintaan istri selama permintaan itu tidak termasuk perkara yang Allah larang. Jadi mereka minta apa? Jalan-jalan yuk, jalan. Mereka minta sekali-sekali pengen nih hujan-hujanan bareng. Hujan-hujanan. Ketika mereka ngomong, bolehlah kita cicip-cicip makan keluar. Makan keluar. Jadi artinya apapun yang diminta oleh istri, itu An-Nabi SAW selalu. Antum ngerti kalimat selalu kan? Iya. Jadi selalu itu yuk, apa ya? Ready apa ya? Always ready. Always ready. Always ready, ya. Atau bahasanya itu all time. Sopo lah itu. Pokoknya intinya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu selalu menjadikan istrinya itu merasa dihargai karena apa yang dia minta selama tidak melanggar syariat Allah, Rasul penuhi. Rasul penuhi. Antum bisa bayangkan terus suami yang seperti itu kepada istrinya, kira-kira rela nggak melihat istrinya menangis? Tidak akan rela. Karena dia melakukan senantiasa memenuhi keinginan istri, itu untuk apa? Untuk membahagiakan hati siapa? Istrinya. Itulah karena An-Nabi SAW betul-betul mengamalkan firman Allah sebagaimana Ibunda Aisyah katakan, akhlaknya Rasul itu apa? Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Maka Rasulullah betul-betul berakhlak Al-Quran dengan cara apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Diamalkan sama Rasul. Nah, sekarang kita mau ambil contoh. Jadi begini. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Ibunda Aisyah. Kemudian Rasulullah itu mendengar suara gaduh di luar rumahnya. Jadi ketika Rasulullah di rumah Ibunda Aisyah, Rasulullah mendengar suara bising. Apa nih di luar kok rame banget nih. Ketika Rasulullah keluar, apa yang terjadi? Ternyata saat itu ada beberapa laki-laki dari suku Habasyah, artinya laki-laki dari Ethiopia, yang secara fisik biasanya diibaratkan laki-laki berkulit hitam begitu ya. Walaupun tentu warna kulit itu bukan sesuatu yang penting untuk Islam kan. Nah sudah, mereka sedang menari-nari dengan tombaknya dan itu tarian perang. Dan ada kemudian suara-suara yang keluar dari mulut mereka. Hu. Jadi itu seakan-akan suatu acara yang cukup meriah. Kalau mudahnya kita bayangkan, kita sering saksikan itu di teman-teman di Papua Ustaz ya. Teman-teman di Papua dengan begitu meriahnya, gitu kan. Dengan begitu meriahnya. Maka kemudian Rasulullah masuk. Rasulullah menawarkan kepada Ibunda Aisyah. Bayangin, ditawarin. Aisyah, mau lihat nggak katanya? Apa jawaban Ibunda Aisyah? Mau. Karena ini kesempatan yang luar biasa dan nanti saya akan sampaikan apa hikmahnya. Nanti di riwayat yang lain, Ibunda Aisyah itu menceritakan ternyata bukan karena Ibunda Aisyah kepingin melihat laki-laki yang berjoget itu. Tapi ada hikmah yang mau dia sampaikan. Nah sudah, maka diajaklah Ibunda Aisyah oleh Rasulullah keluar untuk melihat pertunjukan itu di luar rumahnya. Dalam satu riwayat dikatakan ini ketika hari raya Idul Fitri. Jadi ada kemeriahan yang luar biasa. Maka ketika Ibunda Aisyah keluar, apa yang terjadi? Laki-laki di zamannya tinggi besar, maka Ibunda Aisyah tertutupi. Jadi kalau bahasa Jawanya itu gak gitu. Lilingan. Apa? Kelinglingan. Itulah. Bahasa Jawa. Kelinglingan artinya kealingan gitu ya, ketutupan, gak bisa lihat. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Ibunda Aisyah ingin melihat dalam keadaan Ibunda Aisyah tertutup oleh punggung laki-laki yang besar tinggi. Apa yang terjadi? Digendong.
Di punggung An-Nabi SAW. Tidak sampai situ. Ketika Ibunda Aisyah sudah mulai digendong oleh An-Nabi SAW, maka kemudian apa yang terjadi? Setelah Rasulullah merasa cukup capek dan dianggap mungkin Ibunda Aisyah sudah cukup menghilangkan penasarannya, sama Rasulullah ditanya, Aisyah sudah cukup atau belum? Apa jawaban Ibunda Aisyah? Belum ya Rasulullah. Belum cukup. Kemudian tetap digendong oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah agak lama lagi Rasulullah tanya, Aisyah sudah cukup atau belum? Ibunda Aisyah bilang, belum ya Rasulullah. Antum bisa bayangin ini. Dan ini perkara tentu menjadikan Abu Bakar merasa segan melihatnya. Oh, disaksikan. Iya, karena Abu Bakar kan abahnya Aisyah nih. Maka Abu Bakar merasa, wah kok anakku kurang ajar sama Rasulullah gitu kan. Nah sudah, baru untuk yang ketiga kali, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha kemudian melihat bahwa ada Rasulullah mulai capek begitu ya, mulai capek segala macam, maka Ibunda Aisyah ditanya, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Baru Ibunda Aisyah menjawabnya, cukup ya Rasulullah. Setelah itu diturunkan dan dikembalikan untuk masuk ke dalam rumah. Nah, hikmah yang kita ambil apa? Nomor satu. Dan ini mungkin keluar dari kebiasaan orang-orang, wabil khusus orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab itu mengeluarkan wanita itu betul-betul aib untuk mereka. Jadi nggak boleh kelihatan sama sekali. Dan Islami, cuma ada beberapa perkara yang memang terkesan berlebihan. Nah sudah, apa yang terjadi? Maka subhanallah, setelah Ibunda Aisyah masuk, satu hikmah yang kita ambil apa? Tidak menghalangi istri untuk melihat hiburan. Oh iya. Jadi sama Rasulullah diajak untuk melihat hiburan. Kita laki-laki perlu nggak refreshing? Perlu, Ustaz. Perlu kan? Iya. Bahkan kita jalan-jalan, kita kalau lagi ada acara safar keluar kota, kita duduk dulu, ngopi dulu di pinggir jalan, kita makan, kan refreshing buat kita. Merasa orang yang paling sibuk. Gitu ya. Nah, sementara ketika kita merasa kita ini para suami butuh refreshing, apakah antum mengira istri antum nggak perlu refreshing? Ya perlu. Perlu. Kita ini manusia yang sama. Bahkan kita laki-laki lebih banyak keluar. Ngelihat orang yang berbeda di sering tempat. Sering gak pekanya Ustaz. Kadang udah dikode di rumah. Dikode bagaimana itu? Pengen ini. Kadang-kadang ngode kan, pengen ini, pengen itu. Padahal dia kepengen keluar. Perlu refreshing dia kan. Ya. Nah sudah. Kalau kita laki-laki keluar rumah, kita ketemu orang baru, kita ketemu suasana baru, kita ketemu dengan tempat-tempat baru. Sementara istri kita kebanyakan di mana? Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian para wanita tinggal di rumah kalian. Maka yang nomor satu yang kita ambil, ternyata perempuan juga perlu refreshing. Maka Nabi SAW betul-betul menjaga hak itu. Ini kan haknya istri nih. Maka Ibunda Aisyah ditawari, mau lihat Aisyah? Mau. Itu yang pertama.